Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andi Wirda. I am the first group. Here I want to explain about survey research. Survey research involves collecting data to test hypotheses or to answer questions about people's opinions on some problem or issue. Penelitian survei melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan tentang pendapat orang-orang suatu masalah atau isu. Jenis pertanyaan penelitian yang sesuai pertanyaan tentang pendapat orang suatu masalah atau isu. Karakteristik kunci: 1. Pengambilan sampel dari suatu populasi. 2. Pengumpulan data melalui kuesioner atau wawancara. Dan selanjutnya konstruksi atau identifikasi instrumen survei untuk pengumpulan data dan tingkat respon yang tinggi. Langkah-langkah dalam proses: 1. Sebutkan masalahnya. 2. Buat atau tempatkan kuesioner atau alat survei. Dan selanjutnya uji coba kuesioner. Dan selanjutnya mengelola kuesioner, memilih peserta, menyebarkan kuesioner, melakukan kegiatan tindak lanjut. Selanjutnya tabulasi tanggapan kuesioner dan analisis hasilnya. Tulis laporannya. Potensi tantangan: tingkat respon 50% atau lebih besar. Contohnya, seorang pengawas sekolah ingin tahu bagaimana pandangan guru sekolah menengah atas sekolah mereka. Definisi dan tujuan penelitian survei. Survei adalah instrumen untuk mengumpulkan data yang menggambarkan satu atau lebih karakteristik populasi tertentu. Data survei dikumpulkan dengan menanyakan anggota populasi serangkaian pertanyaan melalui kuesioner atau wawancara. Penelitian survei memerlukan perhatian pada pemilihan sampel yang memadai dan instrumen yang sesuai. Desain penelitian dan selanjutnya desain penelitian survei. Survei dapat dikategorikan sebagai cross-sectional atau longitudinal. Studi cross-sectional mengumpulkan data pada satu titik waktu, sedangkan studi longitudinal mengumpulkan data lebih dari satu kali untuk mengukur pertumbuhan atau perubahan. Studi survei longitudinal dapat diklasifikasikan sebagai survei trend, survei panel, dan survei tindak lanjut. Klasifikasi tergantung pada pengambilan sampel dan administrasi survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari partner saya Wirda tentang materi kami, yaitu survey research. Di sini saya akan menjelaskan tentang conducting survey research, melakukan survei research. Jadi dalam melakukan survei research itu terbagi lagi menjadi dua: conducting a questionnaire study, membuat kuesioner, dan administering the questionnaire, administrasinya.
Jadi questionnaire itu efisien, jadi sangat efisien. Questionnaire is efficient. Mengapa? Karena it requires little time and expense and permits collection of data from a large sample. Mengapa? Karena dia cuma membutuhkan sedikit waktu dan biaya, dan data yang dikumpulkan pun juga dari sampel yang besar seperti komunitas, kelompok, institut, organisasi, dan lain sebagainya. Caranya itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, stating the problem, constructing the questionnaire, pilot testing the questionnaire, preparing a cover letter. Stating the problem, cari tahu dulu masalahnya, mengidentifikasi masalah. Terus constructing the questionnaire, lalu setelah menemukan masalah kita membuat questionnaire-nya. Lalu pilot testing the questionnaire, di uji coba. Questionnaire-nya itu harus diuji coba dulu sebelum questionnaire dibagikan. Siapa tahu ada yang mau direview. Lalu preparing a cover letter. Setelah itu barulah kita preparing a cover letter sebelum menyiapkan surat pengantar atau pendahuluan di dalam men-share dalam membagikan questionnaire. Yang kedua adalah administering the questionnaire, administrasi questionnaire. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, selecting participants, diseleksi dulu pesertanya, partisipannya, respondennya. Jangan asal pilih saja. Jadi harus diseleksi dulu, harus diidentifikasi apakah dia sesuai dengan atau relate dengan masalah yang akan diteliti. Jadi harus relate penelitiannya dengan yang diteliti. Lalu kedua, distributing the questionnaire, distribusi questionnaire. Distribusi questionnaire ini kayak media dalam menggunakan dari questionnaire. Bisa berupa mail, email, phone, atau personal administration or interview. Jadi bisa lewat email, bisa lewat HP, bisa wawancara, dan bisa juga lewat interview. Lalu conducting follow-up activities, ada tindak lanjut, ada kegiatan tindak lanjut jika kita mendapatkan masalah, seperti hasil yang didapatkan itu hasil survei, yang responden berikan itu rendah, maka pastinya kesimpulan dari survei pastinya akan lemah, dan itu akan sangat berpengaruh pada penelitian kita. Lalu kita dealing with non-response, kita dealing with non-response, kita berurusan dengan yang tidak merespon. Jadi misalnya yang meresponnya itu, orang yang merespon itu sedikit totalnya, maka kita cari yang tidak merespon dan pastinya memiliki kesamaan dengan yang merespon. Di sini dalam tindak lanjutnya itu bisa dengan wawancara langsung atau bisa lewat telepon. Dan yang terakhir adalah tabulating questionnaire responses, yang mana mentabulasi hasil responnya. Jadi maksudnya itu di dalam bentuk tabel, dikasih bentuk tabel gitu data yang si responden telah respon,
kita bentuk tabel biar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya ini adalah step-stepnya. Yang pertama, state the problem, cari dulu masalahnya. Masalahnya harus relate, sesuai dengan penelitian dengan yang diteliti. Dan yang kedua itu construct or locate the questionnaire or survey tool. Jadi di sini membuat questionnaire itu tidak langsung asal buat saja. Jadi questionnaire-nya itu harus should be attractive, harus menarik, harus brief, harus singkat, dan easy to respond, harus mudah direspon. Jadi seperti isinya itu harus singkat, padat, dan jelas, dan harus terstruktur. Harus terstruktur maksudnya itu dimulainya itu dari yang umum, jangan langsung ke spesifiknya. Kita atau jangan acak-acakan, kita harus mulai dari yang umum dulu baru yang ke spesifik. Terus dalam struktur itu pun terbagi menjadi dua, ada yang struktur item dan ada unstruktur item. Struktur item itu umumnya yang seperti Likert atau semantic differential, kayak tabel atau pokoknya seperti tabel. Dia itu itemnya seperti item ranking atau checklist. Sedangkan yang unstructured item itu dia itu formatnya seperti pertanyaan essay questions. Sebenarnya di unstructured item itu si responden akan lebih leluasa, lebih lengkap, lebih detail lagi sebenarnya responnya pada questionnaire daripada yang struktur item. Tapi di sini itu kadang membuat penulis atau peneliti menjadi kesulitan untuk menganalisis atau menafsirkan respon dari responden. Jadi terserah kalian ingin menggunakan dalam bentuk yang item struktur atau yang tidak terstruktur itemnya. Tapi susunannya itu harus dimulai dari yang umum lalu ke yang spesifik. Terus pertanyaannya pun harus single konsep, tidak boleh menjalar-jalar konsepnya, tidak boleh ambigu, karena konsep itu mempunyai makna yang berbeda pada orang yang berbeda jika didefinisikan. Jadi harus single konsep. Itu juga untuk memudahkan si responden dalam merespon. Yang ketiga, pilot test the questionnaire. Pastilah harus diuji coba dulu. Jadi harus ada review. Siapa tahu isi dari questionnaire-nya itu ada yang omissions atau yang tidak relevan atau ada yang tidak jelas. Nah, itu yang harus dihapus atau dihilangkan. Bisa jadi di pilot test the questionnaire ini kita tes dulu ke beberapa responden yang memiliki kesamaan dengan sampel yang akan digunakan dalam surveinya. Lalu kita minta juga di situ
sarannya, siapa tahu ada saran dari mereka untuk meningkatkan ke kredibilitas atau ke validitasnya kuesioner tak. Lalu prepare the cover letter. Jadi kita harus menyiapkan surat pengantar atau pendahuluan. Mengapa? Karena ini termasuk sangat penting dalam sebelum memberikan kuesioner. Jadi isinya itu harus berisi tentang apa dan mengapa kita memberikan kuesioner ini ke si partisipan, dan juga di dalam pendahuluannya pun juga harus menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini, dari penelitian ini, sehingga si responden pun juga akan memiliki gambaran, sudah ada gambaran melalui tema atau topik yang akan dia respon di kuesioner. Lalu di bagian administrative questionnaire, bagian administrasinya itu ada select participant. Kita harus seleksi dulu penelitinya, harus diidentifikasi. Jadi harus relate si penelitian dengan yang diteliti. Lalu distributing the questionnaire, jadi harus distribusinya itu bisa lewat email, telepon, wawancara atau interview ke partisipannya, dan pastilah distributnya ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Lalu conduct follow-up activities, melakukan tindak lanjut. Kita melakukan tindak lanjut apabila persentase dari yang didapatkan itu rendah, karena pastinya itu akan sangat berpengaruh dengan validitas kesimpulan kita, karena kesimpulannya itu validitas kesimpulannya itu bisa menjadi lemah. Caranya itu dengan memberi peringatan, memberi dulu reminder postcard, memberi peringatan, lalu tindak lanjut selebihnya itu yaitu dengan cara mengirimkan kembali salinan dari kuesioner, salinan sending additional copies of the questionnaire. Tapi nah, di kuesioner ini mestilah kita harus memberi juga tenggat waktu pada si responden. Jadi itu akan terstruktur, harus diberi tenggat waktu. Nah, untuk tenggat waktu pertama kita kasih panjang. Nah, pada nanti tindak lanjut kalau misalnya ada yang misalnya rendah didapat ininya hasilnya, maka kita di bagian tindak lanjut akan lebih sedikit batas waktunya dibanding tenggat waktu pertama, dan pastinya ini dilakukan setelah batas deadline yang pertama. Yang lalu tindak lanjut lainnya itu seperti dealing with non-respond. Jadi kalau misalnya yang total meresponnya itu rendah, orang yang merespon itu rendah, lebih banyak yang tidak merespon atau pokoknya kayak masih kurang dirasa, kita cari yang non-respon. Lalu yang pastinya lah memiliki kesamaan dengan si yang dibutuhkan responden yang
yang telah merespon. Harus memiliki kesamaan dengan orang yang merespon. Jadi ini tuh bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, seperti wawancara secara langsung atau bisa lewat telepon saja. Lalu keenam, tabulate questionnaire responses. Nah, questionnaire-nya itu ditabulasikan, dia dikasih dalam bentuk tabel, diolah datanya, bisa dipresentasikan. Bagusnya sih agar dan bagusnya juga dikelompokkan sub kelompoknya seperti laki-laki atau perempuan, untuk menambahkan juga perbandingan di antara subkelompok tersebut. Lalu selanjutnya analysis the results. Kita analisi hasil dari data yang telah ditabulasikan, telah dibentuk tabel. Lalu setelah kita menganalisis hasilnya, lalu barulah kita write the report, tulis laporannya. Nah, ini adalah contoh judul research. Syukron for attention. I think that's all for us. Any questions so far?